Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Marno Kim. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang electrowinning. Apa itu electrowinning? Elektrolisis dapat diterapkan pada proses pemurnian logam atau yang lebih dikenal dengan istilah electrowinning. Pada video kali ini akan diberikan contoh pemurnian logam tembaga. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sumber arus. Di sini dicontohkan baterai. Sumber arus yang dibutuhkan adalah sumber arus searah. Yang kedua, yang kita butuhkan lagi adalah bahan logam tembaga campuran yang akan kita murnikan. Yang ketiga, bahan tembaga murni yang akan digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan logam tembaga. Kita membutuhkan elektrolit. Elektrolit yang tepat digunakan untuk memurnikan logam tembaga campuran menjadi logam tembaga murni adalah seperti yang ditampilkan di sini, yaitu larutan tembaga sulfat. Penempatan posisinya untuk logam tembaga campuran dihubungkan dengan kutub positif atau disebut sebagai anoda, dan tembaga murni yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan logam-logam tembaga yang dimurnikan disambungkan dengan kutub negatif dari baterai atau katoda. Jika ditampilkan dalam bentuk animasi, kurang lebih seperti ini. Yang sebelah kiri, yang merupakan logam tembaga campuran yang tadi telah dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arusnya, ditampilkan seperti ini. Ini dalam bahasa Latin, tembaga dikenal dengan nama cuprum, sehingga disimbolkan sebagai Cu. Pada video kali ini, Cu disimbolkan dengan atom-atom yang berbentuk bulat, yang berwarna kekuning-kuningan, dan yang berwarna hitam ini adalah sebagai pencampur atau pengotor dari campuran logam tembaga. Disinilah kita akan pisahkan logam tembaganya dari campuran-campurannya. Di sebelah kanan dianimasikan dengan logam tembaga murni sehingga simbolnya Cu semua. Jadi yang sebelah kanan adalah logam tembaga murni. Pada larutannya ini ada animasi molekul-molekul dan ion yang berotasi. Karena tadi larutan yang digunakan yaitu elektrolit berupa tembaga sulfat, maka tembaga sulfat di dalam larutan terionisasi seperti ini, yaitu tembaganya menjadi ion tembaga atau ion Cu bermuatan 2+, dan sulfatnya yaitu SO4 bermuatan 2- digambarkan dengan bentuk seperti ini. Jadi ini dalam larutan menunjukkan dua molekul tembaga sulfat yang masing-masing menjadi 2 ion tembaga dan 2 ion sulfat. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marno Kim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Fungsi batu baterai dianalogikan sebagai pompa elektron yang memompa elektron dari anoda dialirkan menuju katoda. Jika arus listrik dinyalakan, maka yang terjadi seperti ini. Kita lihat sebelah kiri adalah anoda. Yang anoda ini merupakan logam tembaga campuran. Ketika arus listrik dinyalakan, maka
elektron dipompa oleh baterai sehingga logam tembaga melepaskan dua elektronnya dan elektronnya dipompakan oleh baterai dari anoda menuju katoda. Karena kehilangan dua elektron, maka logam tembaganya teroksidasi menjadi ion tembaga yang bermuatan 2+, dan pada saat yang sama logam pengotornya akan mengendap pada larutan. Kurang lebih animasinya ditampilkan seperti ini. Ini logam tembaga, yang ini adalah zat pengotor yang mengendap ke dasar wadah. Kemudian logam tembaganya menjadi ion tembaga seperti ini. Dan ion tembaga yang bermuatan positif 2 ini akan tertarik menuju katoda karena di katoda ada 2 elektron yang bisa menetralkan ion tembaga yang bermuatan +2, sehingga animasinya seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan 2 elektron, ion tembaga pada katoda dinetralkan menjadi logam tembaga dan menempel pada permukaan katoda seperti ini. Demikian seterusnya, kita saksikan yang kedua kalinya. Logam tembaga pada anoda kita perhatikan melepaskan 2 elektron dan mengendapkan pengotor, kemudian menjadi ion tembaga. Ion tembaganya tertarik ke katoda dan menerima 2 elektron menjadi logam tembaga, seterusnya menempel pada katoda. Demikian sehingga lama-kelamaan anodanya habis menjadi ion tembaga, kemudian ion tembaganya menjadi logam tembaga menempel pada katoda, dan semua zat-zat pengotor atau zat pencampurnya mengendap pada dasar wadah. Sehingga pada akhir prosesnya bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah tumpukan atau residu dari zat-zat pencampur pada tembaga campuran. Dan pada katoda terbentuklah tembaga murni yang berasal dari katoda awal ditambah dengan logam tembaga yang berasal dari anoda. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.